Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Semoga perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu nanti bisa membacanya secara utuh, saya hanya memberikan sedikit ringkasan saja. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat pertama sampai ke-25 bercerita tentang kehidupan Raja Daud sebelum dia duduk di tahta. Sebelum dia duduk di tahta, Raja Daud adalah seorang pelarian, dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh. Sehingga akhirnya Raja Daud ini putus asa. Dia merasa bahwa pada suatu hari Saul akan membunuh dia. Di dalam putus asanya dia kemudian lari ke kota Filistin, bertemu seorang raja bernama Ahis. Raja Ahis ini kemudian memberikan kota Ziklag kepadanya karena raja ini percaya kepada Daud. Pada suatu hari, orang-orang Filistin mau pergi berperang. Bersama dengan raja-raja kota yang lain, mereka berkumpul di sebuah tempat dan Daud ikut di dalamnya. Akan tetapi, para panglima dari orang-orang Filistin ini tidak percaya kepada Daud. Sehingga Daud diminta pulang saja, tidak usah ikut kami. Mereka takut bahwa Daud akan mengkhianati mereka. Lalu pulanglah Daud ke kota Ziklag yang telah diberikan oleh Akis. Begitu terkejutnya Daud ketika dia melihat kota itu sudah terbakar. Anak-anak, istri, dan ternaknya semua diambil oleh orang Amalek. Daud menangis. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang keempat di sana dikatakan, maka menangislah Daud beserta seluruh rakyat itu karena mereka mengalami kehilangan yang besar. Dan di dalam kesedihannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud juga diancam oleh rakyatnya sendiri. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, rakyat itu mau melempari Daud dengan batu. Daud sangat terjepit, tetapi menariknya, di dalam ayat 6 itu juga dikatakan, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan hatinya. Daud percaya bahwa Allah itu mampu melepaskan dia dari segala kondisi ini. Dan Allah tidak hanya mampu, tetapi Allah juga mau melepaskan dia dari kondisi yang demikian. Bapak Ibu, singkat cerita, Daud berhasil mengejar orang-orang Amalek dan merebut kembali apa yang dulunya dia punya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Hari ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Kita tahu bahwa virus corona semakin merajalela. 1.000 orang lebih sudah terinfeksi di Indonesia. Dan kita juga melihat kondisi ekonomi tidak menentu. Mungkin kita terjepit hari ini. Mungkin kita takut dan khawatir. Tetapi saya mendorong kita untuk bersikap seperti Raja Daud. Meskipun di dalam kondisi yang terjepit, kita harus menguatkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu mampu melepaskan kita dari segala kondisi ini. Dan Allah tidak hanya mampu, tetapi Allah juga mau untuk melepaskan kita dari segala kondisi ini. Mari kita punya sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Mari kita punya sikap hati yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya. Saya tidak mampu, tetapi saya percaya Engkau mampu dan Engkau mau melepaskanku dari segala kondisi ini. Seperti Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua untuk menjalani hari-hari ke depan. Tuhan memberkati.